Di sini ada transaksi 1, yaitu transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran gaji bulan November 2014. Yang pertama, masuk ke menu cashbank, kemudian klik payment, lalu paid from diisi kas bank karena lebih dari 2 juta. Voucher number, date, memo, payee, dan amount diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu amount diisi sesuai dengan jumlah transaksi. Akun yang digunakan yaitu utang beban karena membayar utang gaji bulan November. Kemudian klik save and close. Untuk transaksi kedua, ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan faktur kepada agen agung. Pertama, masuk ke menu sales, kemudian klik sales receipt. Receive from diisi agen agung, form number, payment date, dan check date diisi sesuai dengan bukti transaksi. Di sini kita menggunakan kas di tangan karena semua penerimaan dimasukkan ke kas di tangan. Lalu klik pay, klik kalkulator pada check amount, dan save and close. Untuk transaksi ketiga, ada transaksi pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada toko Segar Makmur. Pertama, masuk ke menu purchase, kemudian klik purchase payment, vendor diisi dengan toko Segar Makmur, form number, payment date, dan check date diisi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Di sini menggunakan cashbank karena transaksi melebihi 2 juta. Lalu klik paid, klik check amount, dan save and close. Untuk transaksi 4, ada transaksi pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan pabrik kepada toko subur. Masuk ke menu cashbank, lalu klik payment. Di sini dibayar menggunakan kas di tangan karena kurang dari 2 juta. Voucher number, date, memo, dan payee serta amount diisi sesuai bukti transaksi. Akunnya perlengkapan pabrik. Amount diisi sesuai dengan jumlah transaksi. Lalu save and close. Selanjutnya transaksi kelima yaitu transaksi faktur pembelian. Kita masuk ke menu purchase, lalu klik purchase invoice. Vendornya toko Segar Makmur, invoice number, invoice date, ship date, dan terms diisi sesuai bukti transaksi. Lalu klik item dan pilih item apa saja yang ingin dibeli. Quantity dan unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik kalkulator pada check amount dan save and close. Selanjutnya, transaksi 6 yaitu faktur pembelian. Masuk ke menu purchase,
Lalu klik purchase invoice. Vendornya toko agen Mekarjaya. Invoice number, invoice date, ship date, dan terms diisi sesuai bukti transaksi yang ada. Klik item dan pilih item apa saja yang dibeli. Lalu, isi quantity dan unit price sesuai bukti transaksi. Lalu kita klik kalkulator pada check amount. Setelah itu kita cek purchase payment. Karena ini adalah nota kontan. Isi form dan check date sesuai dengan invoice. Lalu kita save and close. Transaksi 7 ada bukti memorial untuk membuat persediaan. Di sini pertama kita akan membuat bill of material. Caranya masuk ke menu manufacture, lalu klik bill of material. Untuk BOM number disesuai dengan bukti transaksi. Deskripsinya produksi gula merah 1. Di sini kita checklist reference to product. Lalu kita pilih gula merah. Duitnya 1.200. Selanjutnya kita masukin formula produk sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada. Begitu juga dengan biaya BOP dan BPKL. Lalu save and close. Selanjutnya kita membuat work order. Caranya klik work order. Isi work order number, start date, dan expect date sesuai bukti transaksi. Deskripsi diisi dengan produksi gula merah 1. Lalu kita klik deskripsi pada job dan pilih produksi gula merah 1. Lalu kita hapus details of job yang sudah ada dan kita klik get from BOM untuk memunculkan details jobnya. Selanjutnya kita pilih produksi gula merah 1. Dan save and close. Lalu kita di sini akan membuat material release. Caranya klik material release, lalu isi release number dan release date sesuai bukti transaksi. Kita pilih work order number. Kita klik get materials, lalu kita select all dan kita klik OK. Deskripsi diisi dengan gula merah untuk persediaan. Lalu save and close. Untuk transaksi 8 ada bukti memorial untuk memo hasil produksi. Caranya kita klik produk dan material result. Lalu kita isi form sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Untuk deskripsi diisi dengan gula merah untuk persediaan. Lalu kita masukkan kuantitinya dan save and close.
Untuk transaksi 9 ada faktur penjualan oleh toko Tanjung. Kita masuk ke menu sales, lalu kita klik sales invoice, kemudian kita isi form sesuai bukti transaksi. Itemnya pilih gula merah. Quantity dan unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita save and close. Untuk transaksi 10, yaitu ada transaksi nota kontan oleh agen Agung. Caranya kita masuk ke menu sales, lalu kita klik sales invoice. Kita isi form sesuai bukti transaksi. Kemudian pilih item gula merah. Quantity dan unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita klik pay dan isi form sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita save and close. Setelah itu akan muncul tulisan paid karena sudah dibayar, dan kita klik save and close. Selanjutnya untuk transaksi 11, di sini ada pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada toko Segar Makmur. Caranya masuk ke menu purchase, lalu kita klik purchase payment. Vendornya diisi dengan toko Segar Makmur. Untuk form number, payment date, dan check date diisi sesuai dengan bukti transaksi. Di sini kita menggunakan cash bank karena lebih dari 2 juta. Lalu kita klik paid dan masukkan payment amount sesuai bukti transaksi. Lalu save and close. Untuk transaksi 12, ada transaksi nota kontan. Pertama kita masuk ke menu sales, lalu kita klik sales invoice. Kemudian kita isi form sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Itemnya kita pilih gula merah. Dan untuk quantity serta unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita klik pay karena ini nota kontan. Kita isi form sesuai bukti transaksi. Lalu kita save and close. Kemudian akan muncul tulisan paid karena sudah dibayar. Lalu kita save and close. Untuk transaksi 13, ada transaksi pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan pabrik kepada toko subur. Pertama kita masuk ke menu cash bank, lalu kita klik payment. Dibayar menggunakan kas di tangan karena transaksi kurang dari 2 juta. Voucher number, date, memo, payee, dan amount diisi sesuai bukti transaksi. Amount-nya diisi sesuai dengan jumlah transaksi. Account name diisi dengan perlengkapan pabrik.
lalu kita save and close. Karena kas bank kita sudah habis, jadi kita harus melakukan pemindahan kas dari kas di tangan ke kas di bank. Caranya, kita klik General Ledger, lalu Journal Voucher, tanggalnya diisi dengan 11 Desember, deskripsinya yaitu pemindahan kas, akunnya yaitu kas bank di debit sebesar 80 juta, dan kas di tangan kredit, lalu kita save and close. Transaksi 14 ada transaksi pembelian nota kontan. Pertama kita masuk ke menu purchase, lalu kita klik purchase invoice. Vendornya yaitu Agen Mekarjaya. Untuk invoice number, invoice date, ship date, dan terms diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita klik item dan pilih item. Lalu isi quantity dan unit price sesuai bukti transaksi. Kemudian kita klik kalkulator pada check amount. Lalu kita klik purchase payment. Dan isi form sesuai dengan invoice. Lalu kita klik save and close. Untuk transaksi 15 ada transaksi faktur pembelian. Pertama, kita masuk ke menu purchase, lalu klik purchase invoice. Vendornya Toko Segar Makmur. Invoice number, invoice date, ship date, dan terms diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita klik item dan pilih item. Selanjutnya, isi quantity dan unit price sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita klik kalkulator pada check amount dan save and close. Selanjutnya ada transaksi nomor 16. Di sini ada transaksi bukti memorial untuk membuat persediaan. Transaksi ini sama seperti transaksi nomor 7. Jadi untuk cara pengisiannya sama seperti yang nomor 7. Selanjutnya, untuk transaksi nomor 17, di sini ada bukti memorial untuk memo hasil produksi. Nah, ini juga sama seperti transaksi nomor 8. Jadi, cara ngisinya kita sama seperti saat kita mengisi transaksi nomor 8. Selanjutnya transaksi 18, di sini ada bukti transaksi pengeluaran kas untuk piutang karyawan. Pertama, masuk ke menu cash bank, lalu ke payment, paid form kas di tangan karena kurang dari 2 juta. Lalu voucher no, date, memo, dan pay dan amount diisi sesuai dengan bukti transaksi.
Lalu amount diisi sesuai jumlah transaksi. Account name diisi dengan piutang karyawan. Bila sudah, klik save and close. Untuk transaksi 19, ada bukti transaksi nota kontan oleh penjualan tunai. Masuk ke menu sales, lalu klik sales invoice. Isi form sesuai bukti transaksi. Setelah itu, pilih item yaitu gula merah dan mengisi quantity dan unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik pay. Isi form sesuai bukti transaksi. Save and close, lalu akan muncul tulisan paid dan klik save and close lagi. Selanjutnya, untuk transaksi 20 terdapat bukti transaksi penerimaan kas dari pelunasan faktur kepada agen agung. Itu masuk ke menu sales, lalu ke sales receipt, terus receipt form. Isi formnya diisi dengan toko agung. Terus form no payment date diisi sesuai bukti transaksi. Selanjutnya, check date diisi dengan payment date. Terus check paid, klik kalkulator pada check amount dan save and close. Untuk transaksi 21, di sini ada bukti transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran listrik, air, telepon dan bulan November 2014. Pertama, masuk ke menu cash bank, lalu ke payment, paid form kas di tangan karena kurang dari 2 juta. Lalu voucher no, date, memo dan pay dan amount diisi sesuai bukti transaksi. Account name diisi dengan beban utang, lalu amount diisi sesuai jumlah transaksi yang ada, dan save and close. Selanjutnya, transaksi 22, ada bukti transaksi nota kontan oleh agen agung. Nah, kita masuk ke menu sales, lalu sales invoice, isi form sesuai bukti transaksi. Setelah itu, pilih item yaitu gula merah, quantity dan unit price diisi sesuai bukti transaksi. Lalu klik pay, isi form sesuai bukti transaksi. Lalu save and close, lalu akan muncul tulisan paid, lalu save and close. Nah, untuk transaksi 23 selanjutnya ada bukti transaksi faktur penjualan oleh toko Tanjung. Pertama, kita masuk ke menu sales, lalu sales invoice, isi form sesuai bukti transaksi. Nah, pilih itemnya itu gula merah, quantity dan unit price diisi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu save and close.
Transaksi 24, selanjutnya ada bukti transaksi pengeluaran kas, pelunasan faktur kepada toko Segar Makmur. Masuk ke menu purchase, lalu purchase payment. Nah, vendor ini diisi dengan toko Segar Makmur. Form no payment date sesuai bukti transaksi. Bank diisi cash bank karena lebih dari 2 juta. Check date diisi sama seperti payment date. Check paid pada invoice tanggal itu 11 Desember 2014. Isi payment amount sesuai bukti transaksi. Lalu save and close. Dan yang terakhir, transaksi 25 ini ada bukti transaksi pengeluaran kas pembelian perlengkapan pabrik kepada toko Subur. Pertama masuk ke cash bank, lalu ke payment, paid from kas di tangan karena kurang dari 2 juta. Voucher no, date, memo, pay, dan amount diisi sesuai bukti transaksi. Account name diisi dengan perlengkapan pabrik, lalu amount diisi sesuai jumlah transaksi dan save and close. AJP, sebelum AJP kita harus mencetak trial balance sebelum AJP. Caranya adalah klik reports, index to reports, lalu pilih general ledger, pilih trial balance classic. As of-nya kita ketik 31 Desember 2014, klik OK. Lalu kita lihat apakah sudah balance atau belum, pastikan sudah balance. Lalu karena kurang rapi, kita rapikan dengan klik designer, pilih file, klik open, pilih file layout yang pernah dibuat dari transaksi yang sudah lalu, klik buka, lalu klik close. Nah, sudah rapi, kita klik save, PDF file, klik OK, lalu pilih lokasi penyimpanan, ketik nama filenya, trial balance sebelum AJP, klik simpan atau save. Lanjut ke AJP. AJP pertama itu AJP pertama bank 01, ada AJP penyesuaian gaji yang masih terutang Rp 14.400.000. Transaksi ini berarti kita mengakui adanya beban gaji dan berarti itu juga menambah utang beban kita. Cara inputnya itu klik general ledger, lalu pilih jurnal voucher. Voucher nomornya kita isi BM01. Date-nya kita isi 31 Desember 2014. Description-nya kita isi penyesuaian gaji yang belum dibayar. Jurnalnya adalah beban gaji dan upah di debit sebesar sesuai soal, yaitu 14.400.000. Lalu untuk kreditnya kita pakai akun utang beban sebesarnya sama 14.400.000. Setelah itu kita save and close. Lanjut transaksi AJP yang kedua. Nah, di sini terdapat perlengkapan kantor 30.000 dan perlengkapan pabrik yang masih tersedia yaitu 370.000.
Cara menyelesaikan AJP ini adalah kita cari dulu nominal perlengkapan yang terpakai dengan cara membuka trial balance sebelum AJP yang tadi sudah kita print atau cetak. Lalu kita lihat saldo perlengkapannya. Di sini kita lihat saldo perlengkapan di trial balance sebelum AJP. Saldo perlengkapan pabrik ada 4.320.000 dan perlengkapan pabrik 3.950.000. Nah, saldo ini kita kurangi dengan saldo yang tersisa di soal, yaitu perlengkapan pabrik 4.320.000 dikurang 370.000, yaitu 3.950.000. Dan perlengkapan kantor 50.000 dikurangi saldo yang tersisa di soal 30.000. Berarti perlengkapan kantor Rp 20.000. Lanjut kita input ke dalam akuratnya. Kita klik jurnal voucher lagi. Lalu isi voucher nomornya BM02, date-nya 31 Desember 2014, description-nya diisi penyesuaian perlengkapan kantor dan pabrik. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor di debit sebesar 20.000, dari tadi saldo 50.000 dikurang 30.000. Lalu kreditnya perlengkapan kantor Rp 20.000. Untuk perlengkapan pabrik, jurnalnya beban perlengkapan pabrik 3.950.000 dan kreditnya perlengkapan pabrik 3.950.000 juga. Sudah kita input, lalu klik save and close. Lanjut ke transaksi AJP nomor 3, yaitu tentang beban yang masih harus dibayar seperti AJP nomor 1. Caranya sama, klik jurnal voucher. Voucher nomor diisi BM03, date-nya diisi 31 Desember 2014. Description-nya kita isi beban listrik, air, dan telepon terutang. Jurnalnya di debit, beban listrik, air, dan telepon 240.000 dan di kredit utang beban sebesar 240.000. Lalu klik save and close. Terakhir, AJP nomor 4. Di sini ada transaksi penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Dalam akurat kita langsung menggunakan period end. Caranya klik activities, klik periodic, lalu klik period end. Periodnya diisi Desember dan year-nya diisi 2014. Lalu klik check all sampai semua tercentang. Lalu klik OK. Nah, kita selesai menyelesaikan AJP. Selanjutnya kita cetak laporan keuangan. Sekarang kita akan mencetak laporan keuangan. Yang pertama, balance sheet. Kita ke report, terus index to report, financial statement, terus ke balance sheet. Nah, ini tanggalnya itu diisi tanggal 31 Desember 2014. Kita klik OK. Nah, habis itu ini kita pilih save, pilih yang PDF, terus OK. Nah,
Terus yang kedua, kita cetak profit and loss. Habis itu klik yang profit and loss standard. Formnya diisi dari tanggal 1 Desember 2014 to 31 Desember 2014. Klik OK. Habis itu klik save, pilih PDF. Terakhir klik OK. Nah, selanjutnya kita print statement of cash flow yang per bulan. Ke report lagi, index to report, sama kayak tadi, financial statement, habis itu ke statement of cash flow yang direct method. Habis itu formnya, tanggalnya diisi, bulannya diisi Desember to Desember 2014 ya guys. Habis itu klik save lagi, pilih yang PDF, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencetak statement of cash flow yang per tahun. Terus from yang beda, ini dari Januari sampai ke Desember. Tadi kan Desember, ini yang Januari-Desember. Terus klik OK. Habis itu pilih save. Kita pilih yang PDF. Terus klik OK. Selanjutnya, print statement of owner equity change. Nah, formnya diisi dari Januari ke Desember 2014. Desembernya tanggal 31 ya guys, terus klik OK. Terus pilih yang save, pilih PDF file, terus klik OK. Selanjutnya kita print return net earning statement. Nah, as of year-nya yang 2014. Klik OK. Habis itu save, pilih PDF, klik OK. Selanjutnya kita print cost of goods manufacture. Nah, ini tuh laporan harga pokok produksi. Pilih yang manufacturing statement. Nah, terus pilih lagi yang cost of goods manufactured. Nah, as of periodnya bulan Desember 2014. Klik OK. Terus save, pilih yang PDF file.
Nah, yang terakhir kita print variance of product. Laporan selisih biaya produksi. As of periodnya sama ya, bulan ke-12 tahun 2014 yaitu Desember. Terus klik save, pilih yang PDF file. Nah, udah selesai ya kita ngeprintnya.